Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello class, how are you today? I hope all of you is in a good condition and always healthy. For today's material, we will learn about past continuous tense and future continuous tense. Okay, first, I will explain to you what is past continuous tense. Jadi apa sih past continuous tense? So, past continuous tense usually used to indicate a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually a shorter action in the simple past. Nah, jadi apa sih past continuous tense itu? Past continuous tense adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk mengindikasikan kegiatan yang lebih panjang durasinya itu terganggu atau diganggu. Nah, gangguan tersebut biasanya adalah kegiatan yang lebih sebentar durasinya, jadi lebih pendek, menggunakan simple past. Jadi bentuk kalimatnya itu menggunakan simple past. Nah, what is the formula of past continuous tense? Jadi, kalau kita mau menggunakan past continuous tense itu rumusnya seperti apa sih? Oke, jadi untuk formulanya past continuous tense ini bisa kalian lihat ya. Jadi past continuous tense ini menggunakan subjek, lalu was and were atau were, tergantung nanti subjeknya ya. Lalu menggunakan verb one atau verb ing. Nah, yang membedakan dari simple past kemarin apa? Jadi kalau past continuous itu menggunakan verb ing. Kalau simple past dia masih menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, penggunaannya past continuous ini bisa kita lihat seperti ini contohnya. First, to indicate that longer action in the past was interrupted. Jadi untuk mengindikasikan atau menunjukkan bahwa kegiatan yang lebih panjang durasinya yang terjadi di masa lalu itu sedang terganggu. Nah, biasanya kegiatan yang sedang dilakukan itu menggunakan past continuous tense lalu diikuti dengan past tense. Jadi gangguannya itu menggunakan past tense. Contohnya, I was memorizing the history lesson when you called me. Jadi ini bisa dilihat ya. Kan ini satu kalimat terdiri dari dua klausa. Jadi yang pertama, I was memorizing the history lesson when you called me. Jadi yang I was memorizing the history lesson itu menggunakan past continuous tense. Lalu yang mengganggunya itu, kegiatan yang terganggu itu diganggu oleh you called me. Jadi saya sedang menghafalkan pelajaran sejarah ketika kamu memanggilku. Jadi kegiatan yang terganggu itu yang saya sedang menghafalkan pelajaran sejarah. Nah, diganggunya oleh kamu memanggilku, begitu. Contoh lainnya, while I was watering the flower, Uncle Jimmy arrived. Jadi kegiatan yang dilakukan itu menyirami bunga-bunga, lalu kegiatan yang mengganggu itu Paman Jimmy datang gitu. Jadi yang while I was watering the flowers itu menggunakan yang formula yang tadi, lalu yang Uncle Jimmy arrived itu menggunakan simple past. Contoh ketiga, while we were having a picnic, it started to rain. Lalu biasanya digunakan juga yang kedua ini to indicate two or more action being done at the same time. Jadi untuk menunjukkan dua kegiatan yang sedang berjalan di waktu yang bersamaan. Nah, ini sama-sama di masa lalu ya, kan namanya past continuous tense. Jadi semuanya terjadi in the past, jadi di masa lalu, sudah terlewat. Oke, contoh pertamanya, I was studying while he was making dinner. Saya sedang belajar, sedangkan dia
sedang membuat makan malam. Yang kedua, while Ellen was reading, Tim was watching television. Ketika Ellen sedang membaca, Tim sedang menonton TV. Dari contoh yang pertama dan contoh yang kedua itu kan beda ya. Contoh pertama menggunakan past continuous tense lalu diikuti oleh simple past tense, ya kan? Yang contoh kedua dia strukturnya menggunakan past continuous tense semua. Nah, bedanya di mana? Jadi perbedaannya itu di penggunaan while dan when. Jadi perbedaannya while dan when ini gimana sih? Penggunaannya gimana? Oke, while versus when. When is usually followed by simple past tense. Sedangkan while is usually followed by past continuous tense. Jadi, ketika kita menggunakan when, kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya itu pasti menggunakan simple past tense. Jadi dia menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, kalau kita menggunakan while, itu menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau juga, tapi bersamaan. Tidak saling nggak mengganggu. Kalau yang kita menggunakan simple past tense itu yang kejadiannya yang menggunakan simple past tense itu mengganggu kejadian yang menggunakan past continuous tense. Jadi contoh penggunaannya I was studying. Contoh penggunaannya I was studying when she called. Nah, kata she called itu kan setelah when. She called ini menggunakan verb to kan, dia itu simple past tense. Jadi biasanya when itu diikuti oleh simple past tense. Kalau menggunakan when ya, jadi harus menggunakan verb to atau kata kerja kedua, kata kerja bentuk lampau. Nah, ini yang kedua ini cara penggunaannya while. Jadi while I was studying, she called. Jadi setelah kata while itu pasti menggunakan past continuous tense. Jadi while I was studying, yang kata I was studying itu kan menggunakan was, tapi verbnya pakai verb ing. Nah, itu dia past continuous tense. Okay, next about future continuous tense. So, what is future continuous tense? Future continuous tense usually to indicate that we will be in the middle of doing something in specified time in the future. Jadi, future continuous tense itu digunakan untuk mengindikasikan bahwa kita akan berada di tengah mengerjakan suatu hal di dalam waktu tertentu di masa depan. Future. Jadi di masa depan. Oke. Formulanya gimana? Cara membuat kalimat future continuous tense itu bagaimana? Nah, kita menggunakan rumus di sini. Jadi kita itu menggunakan will be, menggunakan modal will, kita akan menggunakan will be dan menggunakan verb one plus ing. Jadi verb ing begitu. Contohnya yang positif, it will be storming tomorrow. Akan terjadi badai besok. Yang negatif, it will not be storming tomorrow. Tidak akan terjadi badai besok. Yang kalimat pertanyaan, kalau kita ingin membuat kalimatnya, will it be storming tomorrow? Akankah terjadi badai besok? Seperti itu. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Jadi menggunakan subject, dia menggunakan will be dan verb ing. Oke. Jadi kegunaannya itu ada 3 future continuous tense itu. Yang pertama, to indicate we will be in the middle of doing something in specific time in the future. Jadi mengindikasikan bahwa kita akan melakukan suatu hal di masa depan di waktu tertentu. Contohnya, in an hour, I will be sitting in front of my TV. Dalam 1 jam, aku akan duduk
di depan televisiku. Jadi 1 jam kemudian saya akan duduk di televisi saya gitu. Contoh lain, next Sunday I will be returning to my country. Di minggu depan saya akan kembali ke negara saya. Jadi itu menunjukkan spesifik waktunya, in an hour, next Sunday, mungkin next week, tomorrow, begitu. Yang kedua, to make guesses about something in the present or future. Jadi untuk membuat tebakan tentang suatu hal yang akan terjadi di masa sekarang atau masa depan. Contohnya, maaf ini ada yang salah ya. Ini harusnya he won't be coming anytime soon. He's still at the office. Jadi buah tebakan bahwa si subjek he ini tidak akan datang sebentar lagi karena dia masih di kantor. Contoh yang lainnya, contoh yang kedua, Stella will be graduating soon. Stella akan lulus bentar lagi. Jadi ini adalah tebakan-tebakan atau guesses gitu. Lalu yang ketiga, to make polite question about something or somebody. Jadi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu atau seseorang. Contohnya, will you be coming home by 10 p.m.? Apa kamu akan datang ke rumah jam 10? Begitu. Atau, will you be making the cake tomorrow? Apa kamu akan membuat roti besok? Apa kamu akan membuat kue besok? Seperti itu. Oke? That's all for today. Thank you for your attention and see you at the next meeting. Okay, class, don't forget to do the assignment. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.